Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market crypto, khususnya di bulan Februari itu kira-kira bagaimana, apakah kita bakal bullish ataupun bearish gitu ya. Nanti kita lihat beberapa data dan mungkin pengumuman penting untuk market crypto di minggu ini, kira-kira ada event apa sih gitu ya. Nanti kita coba update secara teknikalnya juga dan berita-berita terbaru. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa support channel ini dengan cara like videonya, share ataupun subscribe ya. And thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita coba update keadaan market crypto untuk hari ini. Naik sekitar 2,5% ya. Jadi ini sangat bagus karena Bitcoin bisa memaintain atau bertahan dari kenaikannya dia. Kita lihat Bitcoin bertahan di sekitar level $42.400 gitu ya, naik sekitar 1,9%. Kita lihat ada beberapa altcoin juga cukup naik, tapi naiknya nggak terlalu signifikan. Kita Ethereum naik sekitar 1%, Binance BNB sekitar 1,4% untuk beberapa ini ya. Tapi kita lihat ada XRP ini kenaikannya cukup lumayan 13%. Lalu kita lihat ada Shiba Inu juga kenaikannya sekitar 20,6% ya. Ini untuk beberapa top coin, mungkin top 20 coin ya. Kalau kita lihat dari sini, CoinGecko, kita coba lihat dalam 24 jam terakhir, ya Shiba Inu mengalami kenaikan, ada QNT, Quant, ada BitTorrent, XRP, Loopring, dan beberapa lagi ya. Kalau kita lihat penurunannya bagaimana? Penurunannya normal sih. Kita lihat ada Theta, T-Fuel dan Theta mengalami penurunan karena memang mereka sudah naik dalam beberapa hari terakhir gitu ya. Oke, kita coba lihat dari Crypto Fear and Greed Index bagaimana. Nah, ini untuk dari Crypto Fear and Greed Index cukup menarik. Kenapa? Karena memang kita sudah di level fear ya, fear memang di 45 dan masih fear, tapi ini kita lihat udah bisa dibilang seperti neutral lah, udah di garis tengah. Jadi apakah sentimennya kembali lagi kita mau bisa naik lagi gitu, apakah orang-orang sudah tidak takut? Nah, nanti kita coba bahas juga di video ini ya. Nah, oke, tadi kita sudah bahas Fear and Greed Index. Nah, salah satu sebenarnya yang momen penting mungkin di minggu ini atau di minggu depan itu adalah momen Super Bowl. Kalau teman-teman familiar dengan namanya Super Bowl, ini pertandingan bergengsi di Amerika gitu ya, football gitu, untuk rugby yang memang bisa dijadikan event terbesar juga gitu. Dan ini memang untuk Super Bowl tahun ini ya cukup menarik. Kenapa? Karena kita lihat dulu nih beberapa hal ya. Kita lihat dari Super Bowl punya viewersnya Super Bowl itu ada sekitar 96,4 juta. Jadi ya cukup besar gitu ya, skalanya cukup besar, dan terjadinya akan bertanding di 14 Februari hari Senin gitu ya, jam setengah 7 pagi ini karena di Amerika. Nah, yang menariknya adalah untuk Super Bowl di tahun 2022 ini ya, adalah banyak yang bilang bahwa ini dinamakan Crypto Bowl gitu, bukan Super Bowl. Kenapa? Karena memang banyak sekali exchange crypto gitu ya yang menggunakan kesempatan ini untuk melakukan marketing, untuk menggait user atau customer baru. Dan memang sebenarnya nggak ada salahnya juga gitu ya, karena memang ini juga menjadi opportunity atau kesempatan untuk mereka menggait ya orang-orang yang belum tahu apa itu Bitcoin atau apapun ataupun itu kripto dan lain-lain gitu ya. Jadi yang menarik sih untuk ininya. Kita lihat beberapa exchange yang akan kasih istilah iklan untuk marketing advertisement gitu ya. Kita ada Bahamas Base, ada FTX Exchange. Lalu kita lihat juga ada si Crypto.com gitu, Crypto.com Exchange. Ini adalah hanya beberapa top crypto exchange aja, dan mungkin nanti ada beberapa crypto lagi yang mau melakukan marketing, bisa jadi gitu ya. Apapun itu meme coin ataupun yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada Super Bowl ini tadi kita bahas di tanggal 14 Februari ya. Lalu di minggu ini ada pengumuman penting. Untuk di minggu ini pengumuman pentingnya adalah adanya releases Consumer Price Index atau CPI. Ini bisa dibilang atau lain katanya inflasi gitu ya, inflasi untuk di Amerika sendiri. Dan kita lihat untuk di bulan Januari 2022 itu akan rilis date itu di Februari 10 Februari 2022. Apakah akan ada efek terhadap market kripto? Mungkin bisa jadi, karena dalam beberapa bulan terakhir itu ada sedikit efek kalau misalnya ternyata inflasinya lebih besar dari perkiraan gitu ya, di luar ekspektasi. Ya mungkin itu cukup negatif terhadap stock market. Biasanya stock marketnya mungkin terhadap agak sedikit fluktuatif ya, market sahamnya gitu ya di Amerika. Dan itu mungkin ada korelasi terhadap market crypto sendiri juga, makanya market crypto mengalami penurunan, kira-kira seperti itu. Tapi seharusnya sih kalau menurut saya mungkin untuk yang kali ini lebih aman sih, sesuai ekspektasi seperti bulan sebelumnya. Jadi ya mungkin kita nggak akan terlalu ada pergerakan, tapi ya nggak ada yang tahu juga ya kira-kira tuh CPI-nya berapa.
Jadi kira-kira itu untuk inflasi, jadi teman-teman bisa perhatikan juga. Nah, sekarang kita akan bahas coba untuk di bulan Februari, kira-kira market crypto itu bagaimana sih? Kalau kita lihat berdasarkan history ya, kita lihat dari sejarah-sejarahnya Bitcoin daily returns. Di sini kita lihat, kita cari jangan ke daily kali ya, kita ke monthly. Nah, ini untuk Bitcoin ya, untuk Bitcoin secara monthly return bulan Februari kalau teman-teman perhatikan ini memang tergolong yang bulan cukup hijau sih. Kita lihat ini dari tahun 2013, 2014 sampai tahun 2022 gitu ya. Ini mungkin 2022 belum ya. Sampai 2021 ya bisa dibilang kita mengalami hanya 2 bulan kita mengalami merah gitu ya. Berbeda dengan beberapa bulan lainnya. Jadi bisa dibilang untuk bulan Februari memang untuk kripto relatif hijau. Bahkan di 2021 ini kita sempat naik 36% untuk Bitcoin di bulan Februari tahun lalu gitu ya. Apakah tahun ini kita bisa mengalami hal yang sama? Hanya waktu yang menentukan juga. Tapi kalau saya rasa memang untuk bulan Februari untuk tahun ini mungkin ya kita bisa mengalami kenaikan juga sih, atau menutup monthly-nya kita hijau. Kenapa? Salah satu alasannya mungkin karena kita lihat di bulan November kita sudah merah gitu ya. Di bulan Desember kita sudah mengalami merah juga, minus 18%. Januari kita minus 16%, jadi mungkin kalau misalnya kita at least gak mau naik lagi, itu kita mungkin bisa mengalami relief rally sedikit gitu. Mungkin di bulan Februari kita bisa mengalami bulan hijau. Kalau misalnya kita continuous trend bullish, ya mungkin itu bisa lanjut lagi ke bulan Maret, April, dan selanjutnya mungkin ya. Tapi kira-kira itu hanya analisa kasarnya. Nah, kita coba masuk sekarang ke analisa teknikalnya. Kembali lagi, disclaimer on juga, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset gitu ya. Teman-teman harus do your own research juga. Nah, untuk Bitcoin kita lanjutkan analisa kita sebelumnya dari yang video ini ya, konfirmasi market crypto breakout. Kalau teman-teman yang belum nonton video itu mungkin bisa cek juga, dimana kita bahas memang ada skenario Bitcoin untuk mengalami penguatan. Targetnya kita sudah beritahu mungkin di level 44.000. Ini menjadi potensi secara short term target, berarti mungkin ya dalam beberapa minggu atau hari ke depan mungkin kita bisa hit target ini, ekspektasi kita ya. Tapi ya kalau kita lihat untuk mungkin dalam beberapa minggu juga, kalau misalnya kita kekuatan kita cukup besar istilahnya, ya mungkin level berikutnya saya rasa ini mungkin di level 48.000, karena memang secara volume mungkin di sini cukup besar juga. Di level 48.000 bisa dijadikan resisten gitu ya. Jadi kira-kira itu. Dan memang kalau kita perhatikan sekarang Bitcoin ini ya lagi terbentur resistennya juga. Kita bisa lihat dari sini exponential moving average yang 50-nya yang warna merah gitu ya. Ini persis menjadi resistennya dia gitu. Dan kalau misalnya kita bisa break ini nih, sesuatu yang cukup positif juga. Bahkan mungkin ini kalau kita tarik ya satu sisi lagi ya, mungkin kalau teman-teman perhatikan, ini saya coba close Fibonacci-nya dulu ya. Mana ya, kita close Fibonacci-nya. Nah, kita coba lihat kalau misalnya kita tarik dari satu garis ya, dari misalnya sini all time high dia sebelumnya ke top di sini gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, kalau kita tarik seperti ini ya, kita benar-benar bisa lihat bahwa memang ini menjadi persis di resistennya dia juga nih untuk sekarang. Jadi kalau misalnya ternyata Bitcoin belum bisa breakout sekarang, istilahnya belum bisa naik, ya itu normal gitu ya untuk rejection di sini, kena exponential moving average, lalu ada resisten juga di sini. Mungkin kalau saya rasa kalau misalnya kita ada rejection, kita turun level ke 40.000, 41.000, masih cukup bagus, dan mungkin ekspektasinya mungkin dalam beberapa hari ke depan kita sedikit sideways, kalian bisa dibilang kumpulin tenaga untuk breakout, menembus resisten sebelumnya dan hit target kita berikutnya di level 44.000. Kira-kira seperti itu kalau kita lihat dari sekarang. Dan memang ini resistennya cukup kuat, kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari paling atasnya kali ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada resisten ya. Sempat mau breakout, terreject ke bawah lagi, reject ke bawah ya, turun ke bawah. Ternyata kita berhasil breakout di sini. Lalu kita mau turun. Nah, yang sebelumnya menjadi resisten menjadi level support juga. Kita lihat dari sini, ini menjadi level support di sini, bertahan ke atas, turun lagi ke bawah, mau coba ada rejection di atas, mau coba breakout tapi nggak berhasil breakout, dan akhirnya kita turun kembali. Dan sekarang ini kita mau coba tes untuk breakout kembali dari resisten yang garis warna putih ini. Ya kalau misalnya kita bisa langsung breakout itu menjadi cukup bagus, tapi kalau saya rasa kalau misalnya kita mengalami penurunan itu pun bisa menjadi opportunity sih, atau kesempatan mungkin kalau teman-teman yang belum beli di bawah dan mungkin pengen ada tertarik gitu ya,
tetap kembali jangan FOMO gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ada rejection, mungkin ada kesempatan untuk buying opportunity dulu. Kalau teman-teman belinya cicil juga gitu. Karena kalau misalnya kita nggak berhasil bertahan di level ini, 40 ribuan istilahnya gini ya. Kalau misalnya kita turun, dan kita nggak bisa bertahan di level 40 ribu atau 39 ribu, dan kita turun kembali, nah ini agak sedikit gawat darurat. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum punya posisi di bawah dan pengen beli, boleh, tapi kalau saya rasa belinya lebih baik dicicil dulu ya, gitu ya. Kalau kita bisa breakout kembali naik ke atas 44 ribu, nah ini lebih bagus lah, istilahnya seperti itu ya. Nah, lalu ada satu sisi juga, apakah sekarang kalau misalnya Bitcoin recover, ini adalah tanda-tanda yang bagus, istilah seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat dalam beberapa sampel terakhir juga. Kita lihat, saya ambil beberapa level ya. Misalnya kita lihat dari sebelumnya di sini. Di saat sebelumnya kita mau reversal trend, mungkin kita lihat di sini di tanggal 3 Februari, lalu saya ambil lagi di tanggal ini mungkin ya, 30 September, dimana kita sehabis koreksi, lalu kita kembali naik lagi. Ini kita sehabis koreksi, mungkin ini kita bisa, ada potensi mungkin kita bisa kembali naik lagi gitu ya. Lalu yang terakhir kita ambil di level ini juga deh. Bentar ya, kita ambil di level bulan Juli. Ya, nanti, jadi kita ada tiga level untuk kita lihat, 3 sampel lah, 21 Juli, 29 September, sama yang terakhir mungkin kita ambil di level 3 Februari. Dan kalau misalnya kita lihat dari ketiga ini, kita compare dengan Bitcoin dominance. Nah, kalau kita lihat dari Bitcoin dominance, memang rata-rata ya, kalau kita lihat dari kedua level ini, pada saat dia recover, pada saat Bitcoin recover atau market crypto recover, tanda-tandanya biasanya yang rally duluan atau yang mengalami penguatan itu justru Bitcoin-nya gitu ya. Kita bisa lihat pada saat kita ini naik ya, pada saat kita mulai recover lagi, dalam beberapa hari kemudian ini Bitcoin dominasinya mengalami spike atau mengalami kenaikan. Artinya apa? Artinya memang ini Bitcoin-nya lebih outperforming dari altcoin lainnya gitu ya. Jadi lebih bagus beli Bitcoin daripada beli altcoin lainnya. Tapi bukan berarti seluruh altcoin bakal seperti itu. Pasti ada beberapa altcoin yang tetap performingnya lebih bagus daripada Bitcoin. Nah, kita lihat di sampel 29 September juga seperti itu. Kita lihat di sini ya, kita kalau misalnya kita rally, di sini kita lihat mengalami Bitcoin dominasinya juga spike-nya cukup tinggi juga. Di mana Bitcoin dominasinya naik bahkan sampai 47% gitu ya. Jadi ini yang bisa kita perhatikan. Nah, kalau misalnya ternyata kita bisa recover juga, saya rasa sih untuk cycle sekarang masih sama. Kalau misalnya kita recover juga, kemungkinan besar mungkin Bitcoin-nya juga akan mengalami kenaikan atau Bitcoin dominance-nya akan mengalami kenaikan secara sementara aja sih. Kita lihat dari sini kan Bitcoin naik, nanti juga altcoin-nya akan turun lagi. Jadi kan cycle-nya Bitcoin dominance naik, nanti ada altcoin-nya mulai performing lagi, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin untuk sekarang kalau misalnya kita recover, ya ada kemungkinan mungkin Bitcoin dominance-nya akan kembali naik lagi sebelum kita nanti reach top-nya lagi, lalu nanti altcoin performing lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan cycle-cycle seperti ini. Cycle-nya mana ya? Nah ini cycle-nya, ini fase-fase, dan menurut saya mungkin grafik ini salah satu yang penting di mana kita melihat money flow-nya tuh kira-kira kemana sih capital yang masuk ke dalam market crypto, masuk dari Bitcoin. Biasanya kalau dari dulu itu masuknya ke dalam Bitcoin. Setelah Bitcoin biasanya masuk ke dalam fase 2-nya yaitu Ethereum, karena Ethereum kan adalah kripto nomor 2-nya gitu ya. Dari Ethereum baru masuk ke large caps, ke kripto-kripto besar, baru dari kripto-kripto besar masuk ke beberapa kripto-kripto kecil. Nah, ini kalau di alt season rata-rata hampir seluruh kripto mungkin naik gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kita harus belajar juga. Jadi kira-kira itu sih video saya untuk hari ini, yang dimana kita mencoba analisa Bitcoin, kira-kira outlook di bulan Februari itu bagaimana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. And thank you for watching semuanya. See you in the next video. Bye-bye.